Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Sela dan aku Ari. Gimana kabarnya penonton? Semoga kalian yang ada di rumah tetap selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Amin. Di video kali ini kita bakal reaction channel TikToknya dari Ayam Robi. Dia ini seorang mahasiswa Indonesia yang sedang studi exchange di Malaysia. Mari kita lihat keseruannya dia dengan culture shocknya yang ada di Malaysia kayak gimana aja. Langsung aja kita ke videonya, check it out. Kultur shock gue sebagai mahasiswa yang tinggal di Malaysia adalah nih, lihat ya, yang semua pakai mobil nih, setiap rumah parkirnya mobil. Ini biasa kalau di rumah kita nih di Indonesia nih, motor semua depan rumah nih. Gue lihat ya, di rumahnya nggak ada yang punya motor, mereka semua punya mobil. Terus kayak gang-gangnya mereka ini nggak semacet tempat kita ya. Oke, jadi kita di pinggir jalan raya, di sini ada motor nih. Tuh. Tapi biasanya motor digunain oleh mahasiswa atau GrabFood, biasanya aku lihat yang ada gerobak di belakangnya. Nah, karena kita pertukaran pelajar sebagai mahasiswa Indonesia di sini, jadi mau tidak mau kita harus jalan kaki ya guys ya. Iya, kalau kita beli motor sama mobil nanti tidak punya duit. Oke, Fir, kultur shock yang kamu rasain di sini apa? Pas di lampu merah, boleh muter balik. Mobil-mobil dan motor-motor. Kalau dari aku nih ya, kultur shock yang paling aku shock banget di sini adalah waktu. Kalau maghrib itu jam 7 masih terang banget kayak jam 4 sore di Indonesia. Terus tadi malam kita kan pergi ke mall tuh ya. H&M harganya 20 ringgit. Ya Allah, harganya 40 ribu. Kemarin gue beli baju di H&M itu 1 juta di sana. Sama kalau waktu subuh jam berapa, Fir? Setengah 7. Setengah 7 subuh. Jadi di sini agak-agak puas sih buat tidur. Jadi setengah 7 tuh udah bangun buat sholat gitu. Kalau di Indonesia kan kita jam 4 ya sholatnya, tidak bisa bangun. Oke, jadi di situ Kak Robi kayaknya mau berangkat ke kampus. Dia menuju ke transportasi umum gitu. Nah, ternyata yang kita shock di situ juga, Kak Robi juga shock ternyata di situ. Perjalanan Di sana itu pekarangan rumahnya itu ternyata banyak banget mobil-mobil yang terparkir di sekitar rumah tersebut gitu, dan nggak ada motor. Jadi kayaknya di sana kayaknya ya pekarangan rumahnya kan udah luas tuh. Dan mereka kendaraan pribadinya itu mobil gitu. Semua, gak ada yang motor. Pasti uangnya pada banyak-banyak, ya gak sih? Dan sebenarnya ada yang pakai motor di sana, tapi katanya rata-rata itu dipakai mahasiswa sama Gojek gitu ya. Iya, kayak antar makanan atau antar paket gitu ternyata. Gitu. Kebanyakan motornya dipakai untuk kegiatan kayak gitu, bukan dikonsumsi pribadi gitu. Terus tadi Kak Robi juga cerita kalau culture shocknya ini ya, waktu ya, perbedaan waktu sama di Indonesia. Tadi waktu subuhnya tadi jam berapa? Setengah 7. Bayangin, ya ampun. Kita udah berangkat sekolah. Iya, kita di situ setengah 7 udah OTW. Kalau yang anak-anak sekolah dasar gitu pasti udah berangkat. Ya, apalagi yang rumahnya jauh gitu pasti udah berangkat lebih dari awal. jam 6 malah kayaknya. Nah di situ di Malaysia baru bangun, baru sholat ya, baru mau sholat subuh ya. Baru azan berarti ya setengah 7 itu. Nah, teman-teman di sana tuh setengah 7 subuh tuh berarti kayak masih gelap gitu dong. Atau gimana ya? Masih terang, dia udah kelihatan terang. Iya, atau masih gelap kayaknya ya. Terus perbedaan waktu yang lain tuh di waktu maghrib. Nah di sana katanya jam 6 itu masih terang banget. Jadi, 6 sore. Iya, 6 sore. Di sini kita udah gelap nggak sih? Udah gelap, udah selesai azan ya jam 6. Jadi udah bisa selesai dibilang maghrib. kalau waktu di Malaysia tuh lebih panjang nggak sih waktu sehari-harinya gitu? Atau gimana teman-teman? Kalian boleh coba ya kasih komen. Terus tadi temennya Kak Robi yang cewek itu juga bilang dia culture shocknya itu nemuin ternyata kalau di lampu merah itu kendaraan bisa putar balik. Coba itu kayak gimana gak sih, kayak wah, Putar balik gimana maksudnya? nah kita juga nggak tahu. Coba teman-teman kasih tahu kita ya, atau nanti kita habis ini cari tahu juga atas dasar apa dia putar balik, terus kayak alur jalanannya tuh kayak gimana. Nanti kita bakal cari tahu dan kalian juga bantu komen ya gimana. Wah, jadi penasaran banget. Iya kan, kita makin penasaran gitu. Belajar hal baru gitu. Terus guys, di situ kakaknya juga kaget banget. Ternyata waktu kayak belanja di mall gitu,
harga-harga barang brandednya itu lebih murah daripada di sini di Indonesia. Aku pikir malah makin mahal. Enggak, tadi kan dia bilang kayak merek itu kalau di sini 1 juta rupiah, kalau di sana cuma sampai 200 ribuan aja. 200.000. Ayo kita titip just tip ke Malaysia guys. Bener nggak guys? Kalau ada brand lain, kalian bisa komen ya brand-brand apa aja yang harganya murah-murah di sana di mall-mall di Malaysia, oke? Oke guys, kita langsung lanjut ke video selanjutnya dari Dikit-Dikit Malaysia. Ini juga kakaknya mahasiswa Indonesia yang lagi kuliah di Malaysia. Dia juga nemuin hal-hal baru di Malaysia yang menurutnya wow banget gitu dan gak ada di Indonesia. Yang kita lanjut ya, kita nonton videonya. Pemerintah Malaysia tuh keren juga ya. Kenapa ngomong gini? Karena motor itu bisa masuk ke jalan tol dengan gratis tanpa dipungut biaya apapun, geng. Walaupun gratis, geng, itu tuh nggak banyak banget motor yang lalu di situ. Ya banyak, tapi pas peak hours aja, kayak waktu pergi kerja ataupun pulang kerja. Setelah itu kayak biasa-biasa aja, sepi gitu. Keren banget ya pemerintah Malaysia tuh ya. Wadidaw, Indonesia kapan ya kayak gitu ya? Kayak adil gitu. Malaysia luar biasa banget dah. Top dah. Ini keren juga sih ini. Bener sih, dia emang gak ada di Indonesia kalau yang ini guys. Jadi kakaknya jelasin kalau motor itu diperbolehin lewat jalan tol. Udah tadi jarang ada motor, terus motornya diperbolehin lewat jalan tol gitu. Itu kan kayak jadi yang pengguna motor dia juga bisa melintasi jalur lebih dekat gitu kalau mau kemana-mana, ya nggak sih? Kalau di sini kan nggak bisa kan, nggak Cuma boleh juga. kendaraan roda 4 aja gitu. Keren ya yang tadi. Pertama tadi halamannya luas, Halamannya terus luas, kendaraan pribadinya tuh kebanyakan mobil. Jarang ada motor. Terus tadi motor boleh lewat di jalan tol. Dan terus harga barang branded di sana di mall-mall itu lebih murah daripada di Indonesia. Habis itu waktu, ya nggak sih? perbedaan waktu. Nah, perbedaan waktunya lumayan ini ya. Jadi kalau yang bangun tidurnya sering telat itu, kalau di Indonesia kita pasti lebih nyenyak, cukup gitu tidurnya pasti. Bener-bener. Oke guys, sekian reaction dari kita buat Culture Shock mahasiswa Indonesia yang kuliah di Malaysia. Betul. Kalau kalian ada saran konten lagi yang mau di reaction, boleh banget nanti taruh di komentar YouTube atau DM aja akun Instagram aku. Kurang lebihnya kita mohon maaf dan terima kasih udah sempetin nonton video kita. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.